ikut berkomentar. Bagaimana Bapak Dahlan melihatnya, persoalannya sebenarnya apa? Saya ini tidak ahli perminyakan, juga bukan Menteri Keuangan. Tapi waktu Pak Kwi mengatakan bahwa kalau harganya 105 dan uang itu di mana? Kemudian audiens tepuk tangan, kesan saya seolah-olah bahwa uang itu raib gitu. Uang itu ada di somewhere yang tersembunyi atau apa. Kesan saya, karena tepuk tangannya kok semangat banget begitu. Nah, tapi kan sayangnya di sini kan tidak ada Menteri Keuangan. Saya tentu bukan Menteri Keuangan, tetapi saya kira tidak mungkinlah uang itu raib. Pasti uang itu masuk kas negara, tetapi kan masuknya tidak di Pertamina, masuknya tidak di Pak Jero Wacik, tapi masuknya kan pasti di sisi penerimaan negara. Saya kira begitu, makasih. Iya, baiklah. Pak Fuad, bagaimana? Pak Fuad sebagai mantan Menteri Keuangan, kemana uang itu kalau kira-kira ditanya? Boleh begitu? Kalau subsidi ini kan memang lebih banyak kepada satu hitungan, persepsi, hitungan, ya, yang uangnya juga tidak selamanya itu memang real. Jadi kalau kita mempunyai asumsinya itu seolah-olah semua minyak itu dibeli dari pasar internasional, karena asumsi walaupun itu dari dalam negeri yang bagiannya sendiri, karena ada yang namanya demo, domestic market obligation gitu ya, untuk dalam negeri itu, ya dianggap itu saja semuanya harganya itu, padahal tidak real. Jadi misalnya saya beli barang dari berbagai macam sumber, yang dari keluarga, dari milik sendiri, dari apa itu yang murah, apa semua, dihitung aja dianggap semuanya harga dari pasar internasional. Nah di situ yang sebetulnya keliru, kalau itu dihitung benar, akurat sekali subsidinya itu, kalau nggak mau jadi ragu, cobalah orang kayak Pak Kwik dan beberapa orang itu ngebuka di DPR itu hitung-hitungan. Saya yakin nanti akan menemukan hitungan yang sekarang selama ini adalah hitungan yang memang banyak yang janggal. Tapi itu persepsi sudah berjalan lama seperti itu. Hitungan yang janggal, kejanggalan di dalam menghitung subsidi itu. Karena banyak asumsi-asumsinya. Seperti tadi dibilang oleh Bu Dirut itu, ini asumsinya dianggap semuanya adalah seperti ini, harganya adalah harganya. Jadi kalau harga naik, otomatis dihitung naik, harga turun, dihitung turun. Tapi dari harga yang dibeli dari luar, walaupun yang milik sendiri itu tidak ikut dikalkulasi. Padahal yang ikut sendiri kan cuma biaya produksinya, mestinya kan. Yang pakai nasi harus menjual juga dalam negeri 25%. Itu kan bagiannya kita. Itu kan tidak termasuk dibeli dari luar. Nah, tapi itu kan bisa dipakai dalam negeri. Nah itu yang disamakan. Nah, menggampangkan seperti ini aja untuk hitungan digampangin, tapi itu tidak real. Hitung-hitungan yang digampangkan tapi tidak real. Saya ingin Ibu Karen untuk memberi tanggapan. Mungkin ini paling tepat Pak Priyono, karena ini kan kita bagian produksi, ini kan bagian dari Pak Priyono. Harga minyak itu seperti apa? Kita kan dikaitkan dengan ICP. Silakan Pak Priyono. Terima kasih. Ini masalah harga minyak Indonesia maupun asing itu ada standarnya. Jadi kita misalnya kita memproduksi minyak, itu misalnya nanti ke negara. Negara juga ngukurnya dengan harga ICP. Harus ada harganya. Dan itu masuk uangnya ke rekening 600, bukan kemana-mana, bukan hilang seperti Pak, kita bingung gitu, uangnya kemana, itu ke rekening 600 semua, termasuk tadi DMO yang pemerintah membeli dengan murah, bagiannya kontraktor itu dibeli dengan murah, tapi sebenarnya nilainya yaitu nilai ICP, cuman pemerintah mengeluarkan waktu beli tadi, dari kontraktor harganya murah, 20% dari harga pasar. Tapi semuanya uangnya itu masuk ke kas negara. Oke, soal uang ini sudah kejawab, tapi soal hitung-hitungannya. Nilainya itu. Silakan Pak. Kurang sependapat. Oke, silakan Pak Kurtubi. Terima kasih. Tadi disinggung harga biaya pokok, biaya produksi ya. BBM 8.000, 8.500, mungkin itu harga quote-unquote harga keekonomian kali ya. Apa harga keekonomian itu apa? Itu harga pasar. Oh, harga pasar. Itu bahasa halus dari harga pasar, harga keekonomian. Justru ini yang keliru. Menghitung besaran subsidi BBM dengan mengacu kepada harga pasar internasional, salah besar. Karena apa? Sekarang ini hitungannya begitu. MOP plus alpha, ya, dibandingkan dan harga jual, ini ada delta namanya subsidi lalu 130-an triliun di APBN. Salah ini. Yang benar adalah yang namanya kerugian ataupun subsidi secara universal. Yang dibandingkan adalah biaya pokok dengan harga jual. Nah sekarang biaya pokoknya berapa? Biaya pokok BBM dihitung. Sebagian benar tadi sudah diutarakan. Komponen utamanya adalah harga bahan baku. Bahan baku ada 3 macam. Bahan baku minyak mentah impor 100% harga internasional, oke. Nomor 2,
bahan baku minyak mentah bagian negara Ya. yang berasal dari kontraktor minyak asing dihargai kesepakatan di APBN pakai ICP. Oke? Terus ini yang krusial, amanat, sebagian dari amanat pendiri perusahaan minyak nasional kita ada DMO, Domestic Market Obligation. Pada awalnya ini hanya 2 sen dolar per barel pada saat harga minyak dunia 2 dolar. Sekarang mungkin sekitar 25% daripada harga ekspor, murah sekali. Ini yang dimanipulasi oleh pemerintah, mestinya dikembalikan ke rakyat. DMO ini Dimanipulasinya seperti dalam apa, Pak? Mungkin bisa struktur, diperjelas. dalam Manipulasinya wujud itu nyata, seperti apa? dalam wujud nyata bagian dari komponen biaya pokok BBM. Nah sekarang DMO dimasukkan sebagai penerimaan harga high ECP. Ini yang menyebabkan ya salah kelola dibilang hilir ini. Jadi harus ada koreksi penghitungan biaya pokok BBM di mana? Biaya pokok BBM pasti jauh lebih murah daripada MOP plus alpha. Saya yakin. Oke. Saya yakin Pak subsidi Kurtubi BBM dengan memang kata lain Pak Kurtubi tidak setuju ya harga BBM bersubsidi ini dinaikkan. Dengan kata lain seperti itu. Nah kalau dinaikkan soal lain ini bicara penghitungannya. Iya, perhitungan. Soal hitung-hitungannya dulu Perhitungannya begitu biaya ya. pokok itu yang benar adalah apa namanya komponen biaya bahan baku termasuk impor Ya. BBM yang sudah jadi harga pasar. Ya. Nah ini Pertamina ataupun pemerintah ngambil gampangnya. Ya, ya, Ngambil ya. gampangnya gini, seperti itu. sebentar, sedikit aja. Ya, silakan. Apa acuannya MOP plus alpha. Acuan MOP plus alpha baru benar jika 100% BBM yang dikonsumsi di Indonesia impor. Oke. Itu baru betul. Ya, acuan MOP plus alpha baru betul kalau semua BBM ini diimpor. Yang benar adalah biaya pokok sebagaimana di PLN. PLN dalam menghitung subsidi BBM pakai biaya pokok, betul Pak Dahlan itu. Tapi di perminyakan, di BBM ini salah, dimanipulasi dia. Dimanipulasi untuk tujuannya apa, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Itu yang perlu dijawab begitu ya. Benar dimanipulasi dan tujuannya apa sebenarnya kalau ada manipulasi? Silakan Pak Dahlan. Ya kalau mendengar Pak Kurtubi ini rasanya sebaiknya memang DPR membicarakan ini. Toh ini kan pemerintah mengajukan APBNP. Ya. Ini kesempatan yang baik untuk membicarakan dengan pemerintah. Saya kira pemerintah sangat terbuka. Pemerintah yang sekarang jauh dari yang digambarkan itu sangat terbuka. Menurut saya waktunya dibicarakan apakah policy pemerintah-pemerintah yang dulu. Karena yang dikatakan Pak Kurtubi itu kan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah sekarang. Itu sejak dulu seperti itu. Nah apakah memang sudah waktunya harus diubah? Kalau memang sudah waktunya diubah, bicarakanlah baik-baik di DPR, karena perubahan yang terlalu drastis mungkin saja juga menggoncangkan. Tapi siapa tahu juga tidak. Menurut saya ini waktunya dibicarakan dengan baik antara DPR dan pemerintah, karena sekarang kan pemerintah juga tidak bisa memutuskan sendirian, harus dengan DPR juga. Terima kasih Pak Kurtubi. Pak Jero silakan. Saya tambahkan sedikit. Saya senang, saya sudah berapa kali juga mengundang Pak Kurtubi. Jadi gini, para ahli, tolonglah berikan pemikiran-pemikirannya. Tidak hanya di Sarasehan begini, besok, lusa kepada saya. Mungkin negeri-negeri kita sama-sama kok. Kalau ada kesulitan, mari bantu saya untuk menanggulangi. Kalau ada yang keliru, kita betulin. Ya. Nanti biar berikutnya makin baik begitu. Saya tidak tertutup, tidak nutup pintu. Jadi siapa yang merasa punya kemampuan datanglah kepada kami. Kalau urusan energi kepada saya, kita akan kalau memang harus dirubah rubah, kita rubah ya. Kita rubahlah negeri-negeri kita kok. Saya ingin bersama-sama berpikir untuk itu. Terima kasih. Maksudnya mungkin malam ini Bapak jawab dulu Pak. Sebab kalau dibahasnya di luar dari Sarasehan ini, kita tidak pernah memberikan sajian ini kepada masyarakat. Ini kan ditonton jutaan orang ini. Karena pertanggungjawaban negara itu harus dibuat, Pak. Jadi Bapak jawab saja. Benar tidaknya dan menurut Bapak apa? Gitu. Jadi hitungan saya begini, cara saya berpikir. Itu kan ada BBM, kemudian dengan harga cost-nya itu dari Pertamina. Sekian harga jualnya. Dengan alfanya berapa, ada harganya. Itulah yang saya diberikan input oleh Ibu Karen, sekitar 8.000 sampai 8.200. Ya. Kemarin setelah dihitung-hitung, saya minta coba dibikin efisiensi, menjadi 8.022. Nah kalau dijual dengan 4.500, itulah yang subsidi oleh negara. Dikalikan jumlah sekian juta kiloliter, 25 juta kiloliter, maka itulah subsidi yang diberikan oleh negara kepada yang menggunakan subsidi itu.
Itu Pak, jadi saya setuju Pak Kurtubi bahwa kalau di Pertamina misalnya masih ada inefisiensi, itu tugas kita, efisienkan sehingga makin lama cost dari 8.000 itu makin turun, begitu.